Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 107, Kata-kata Baik. Benar saja, Wang Heng ingin membakar mereka semua sampai mati. Lagi pula, di perkemahan militer mereka terdapat banyak sekali bahan peledak, dan hanya dibutuhkan sedikit percikan saja untuk menimbulkan ledakan seketika. Sekarang para pemimpin dan letnan mereka semuanya telah tewas. Jadi tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk dan memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Salah satu prajurit tidak tahan melihat kematian seperti ini, ia pun meronta dan berbicara kepada Wang Heng. Tuan Wang, dulu Anda adalah salah satu tuan muda paling terhormat di ibu kota. Anda tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Jumlahnya lebih dari 10.000. Jika Wang Heng benar-benar melakukan ini, meskipun mustahil untuk membunuh mereka semua, dia akan membunuh sebagian besar dari mereka. Ini akan terlalu berdarah dan kejam. Tapi Wang Heng berkata kepada mereka, sebelumnya aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk menyerah. Aku tidak akan menyakitimu, tetapi kau tidak menganggapku serius. Atau kau pikir aku bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Kau di sini untuk menyerang Kabupaten Taohuaku, dan aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Ketika orang-orang ini mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, mereka menundukkan kepala karena malu. Benar saja, mereka mengira Wang Heng adalah sasaran empuk untuk diganggu, jadi mereka menolak untuk menyerah. Namun, mereka tidak menyangka Wang Heng begitu kejam. Sebelumnya, dia selalu bersikap seperti pria rendah hati, tetapi sekarang dia membunuh orang tanpa berkedip. Bunuh saja wakil jenderal mereka secara langsung. Wang Heng menatap mereka dengan dingin dan berkata, jangan lupa, ayahku tewas di tangan kalian. Karena kalian menolak untuk menyerah, aku bisa menggunakan nyawa kalian untuk membalaskan dendam ayahku. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Wang Heng, mereka tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, tidak peduli betapa mudahnya didekati dan bergaul dengan tuan muda Wang sebelumnya, ayahnya sudah meninggal sekarang. Sekarang berdiri di hadapan mereka adalah tuan baru keluarga Wang, Tuan Wang. Wang Heng pasti tidak akan sama kali ini, jadi mereka segera ingin memohon belas kasihan. Mereka mengira jika mereka menyerah, Wang Heng tidak akan membunuh mereka. Tapi Wang Heng telah memberi mereka kesempatan, dan sekarang dia tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Karena dia sudah memutuskan untuk membunuh mereka, dia pasti tidak akan menyerah hanya karena mereka menyerah sementara. Wang Heng berbalik dan pergi. Lalu dia berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Lemparkan saja beberapa bahan peledak ke sana. Ada banyak bubuk mesiu di barak mereka. Kita hanya perlu menyalakan api dan mereka akan hancur tanpa serangan apapun. Ya, melihat hal ini, para prajurit ingin menerobos pengepungan dan melarikan diri. Tentu saja, mereka tidak akan cukup bodoh untuk berdiri di sini dan menunggu kematian. Tetapi Wang Heng dan anak buahnya bahkan lebih cepat dan melemparkan bom tepat ke atasnya. Para prajurit begitu ketakutan sehingga mereka langsung berbaring di tanah. Mereka juga telah menemukan beberapa strategi dari pertempuran selama periode ini. Maksudnya, ketika Anda mendapati bahan peledak dilemparkan ke arah Anda harus segera berbaring di tanah dan berusaha semaksimal mungkin mengurangi kerusakan pada diri Anda. Namun mereka mengetahuinya saat mereka tergeletak di tanah. Peledak itu tidak meledak. Ternyata mereka melemparkan peledak palsu. Tepat saat mereka berdiri, tiba-tiba terdengar ledakan. Ini adalah tipuan ke arah timur dan serangan ke arah barat. Wang Heng dan anak buahnya pertama-tama menggunakan bahan peledak palsu untuk menarik perhatian mereka. Lalu, saat mereka lengah, mereka melemparkan bahan peledak sungguhan. Karena memang di tempat perkemahan militer mereka terdapat banyak sekali mesiu, dan mesiu tersebut akan meledak jika terkena api. Sebagian besar kamp militer terkena dampak langsung dari pengeboman. Mereka yang terkena ledakan itu meraung kesakitan, tetapi lebih banyak orang yang hancur menjadi abu tanpa mengeluarkan satu pun ratapan. Wang Heng mendengarkan suara gemuruh di belakangnya. Mustahil baginya untuk mengatakan bahwa dia tidak merasakan emosi sama sekali. Tetapi dia tahu bahwa sejak zaman dahulu kala, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Sekarang setelah mereka menang, mereka dapat memperlakukan lawan seperti ikan. Tetapi jika dia gagal, nasibnya pasti tidak akan jauh lebih baik dari mereka. Karena kita telah memilih perang, tidak ada jalan kembali dan kita harus menerima situasi ini. Setelah berurusan dengan semua orang ini,
anak buah Wang Heng berkata kepada Wang Heng. Tuan Wang, apakah kita menuju ke ibu kota sekarang? Wang Heng mengangguk. Dia memang ingin kembali ke ibu kota. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Qi Fei di ibu kota. Yang terpenting adalah Kaisar baru saja memimpin pasukannya ke ibu kota. Aku penasaran apakah Kaisar akan berhadapan dengan Qi Fei lagi setelah tiba di ibu kota. Jadi apapun yang terjadi, dia harus bergegas mendukung Qi Fei. Begitulah kata Wang Heng kepada anak buahnya. Biarkan semua orang bersiap, kita akan berangkat besok. Wang Heng juga bisa mengerti mengapa Qi Fei tidak kembali sekarang. Qi Fei baru saja menduduki ibu kota dan posisinya belum stabil. Jadi dia harus tinggal di ibu kota untuk sementara waktu dan baru kembali setelah situasi di ibu kota stabil. Jadi sekarang mereka hanya bisa pergi ke ibu kota untuk mendukung Qi Fei. Hakim juga sangat cemas ketika mengetahui bahwa Wang Heng berencana berangkat ke ibu kota keesokan harinya. Karena dia belum menyiapkan apapun, dia tetap saja hakim di daerah Taohua. Jika dia ingin meninggalkan Kabupaten Taohua, dia pasti harus memberi instruksi kepada bawahannya tentang bagaimana Kabupaten Taohua harus terus beroperasi setelah dia pergi. Maka dengan hanya 1 hari yang tersisa, sang hakim pun bergegas memberikan instruksi kepada para pejabatnya. Selama dia jauh dari Kabupaten Taohua, mereka harus melindungi Kabupaten Taohua dengan baik. Mereka jangan sekali-kali berbuat jahat, kalau tidak dia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja saat dia kembali. Para pejabat itu juga tahu keseriusan masalah ini. Mereka tahu bahwa seekor naga emas telah muncul di Kabupaten Taohua. Sekarang dia telah menjadi kaisar dinasti Longteng, bagaimana mungkin mereka bertindak tirani di Kabupaten Taohua saat ini? Mereka juga berharap bahwa setelah Qi Fei stabil, mereka akan diberi penghargaan sesuai dengan jasa mereka dan diberikan beberapa posisi resmi kepada para pejabat tersebut. Tidak peduli apa, mereka semua berasal dari daerah yang sama, dan hubungan mereka pasti lebih baik daripada orang lain terhadap Qi Fei. Jadi para pejabat pun berbicara kepada hakim dengan penuh harap. Tuan, kalau Anda sudah di ibu kota, sampaikanlah sepatah kata yang baik untuk kami. Para pejabat ini sekarang hanya menyesal bahwa mereka tidak memiliki hubungan baik dengan Qi Fei ketika Qi Fei berada di Kabupaten Taohua. Sampai-sampai Qi Fei mungkin bahkan tidak bisa menyebut nama mereka sekarang. Qi Fei telah menjadi kaisar yang berada jauh di atas orang lain, dan tidak mudah bagi mereka untuk melihat Qi Fei lagi. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada hakim daerah, berharap dia akan mengucapkan beberapa kata baik untuk mereka di depan Qi Fei. Sang hakim juga tahu bahwa para pejabat di bawahnya telah bekerja dengan tekun dan rajin di bawahnya selama bertahun-tahun. Jadi tentu saja saya mengangguk dan mengikuti apa yang mereka katakan. Tetaplah di daerah Taohua, saat aku bertemu kaisar, aku akan memuji kalian. Bab 108, Desahan 2. Keesokan paginya, mereka berdua berangkat menuju ibu kota. Sang hakim sangat bersemangat sepanjang perjalanan dan tidak sabar untuk mencapai ibu kota. Tetapi dia masih sedikit khawatir bahwa kaisar juga telah pergi ke ibu kota, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kaisar dan Qi Fei bertemu. Siapakah yang akan menang di antara mereka? Setelah hakim menyatakan keprihatinannya, Wang Heng berkata dengan tenang, Qi Fei pasti akan berhasil. Ini bukan keyakinannya yang membabi buta terhadap Qi Fei. Namun, dia tahu kekuatan Qi Fei. Dengan tank dan bahan peledaknya, Qi Fei pasti tak terkalahkan. Hakim melihat ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Ketika mereka melewati kota Xianyang, Bupati kota Xianyang sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Wang Heng, tuan muda keluarga Wang, dan hakim daerah telah berkumpul. Tetapi kemudian dia tahu mereka mungkin akan pergi ke ibu kota. Mereka semua berasal dari Kabupaten Taohua, dan Qi Fei juga berasal dari Kabupaten Taohua. Mereka semua adalah kaki tangan. Ketika mereka mengetahui bahwa bahkan hakim Kabupaten Taohua telah memihak Qi Fei, dia sangat terkejut. Secara logika, sebagai seorang hakim daerah yang sudah berusia lanjut, stabilitas adalah hal yang terpenting. Mengapa Anda tiba-tiba mendukung Qi Fei? Semua orang tahu bahwa Qi Fei hanyalah seorang petani, dan siapapun yang memiliki tujuan dapat mengetahui bahwa peluang keberhasilan Qi Fei sangat rendah. Tetapi hakim daerah dengan tegas berdiri di pihak Qi Fei. Tetapi sekarang tampaknya, keputusan yang dibuat oleh hakim daerah Taohua sangatlah tepat. Qi Fei benar-benar berhasil, dan prefek kota Xianyang tidak dapat menahan perasaan beruntung. Untungnya saat itu dia tidak melawan Qi Fei, kalau tidak dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Qi Fei sekarang.
Bupati Kota Xianyang memikirkannya dan memutuskan untuk menjamu Wang Heng dan hakim daerah. Karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Qi Fei, dia harus menjaga hubungan baik dengan tangan kanan Qi Fei. Wang Heng tahu dari awal bahwa prefek Kota Xianyang berada dalam posisi netral, dan dia terutama ingin melihat siapa yang akan berhasil. Jika kaisar sebelumnya berhasil, prefek Kota Xianyang pasti akan dengan tegas memilih untuk menentang Qi Fei. Namun sekarang Qi Fei telah berhasil, jadi prefek Kota Xianyang telah memilih untuk bergabung dengan Qi Fei. Ini semua sangat normal. Ketika Wang Heng mengetahui bahwa prefek Kota Xianyang ingin mengundang mereka makan malam, dia memikirkannya dan menyetujuinya. Hakim Kabupaten Taohua sedikit panik setelah mendengar berita itu. Karena dia hanya seorang hakim daerah kecil, sementara pihak lainnya adalah prefektur yang tinggi dan berkuasa. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa sang prefek mengundang mereka makan malam, tetapi dia juga tahu mengapa prefek Kota Xianyang mengundang mereka makan malam. Itu juga karena Qi Fei. Jika mereka tidak berdiri di pihak Qi Fei, prefek Kota Xianyang pasti tidak akan melihat mereka. Malam harinya, mereka semua makan di meja yang sama. Ini awalnya merupakan situasi yang sangat memalukan, tetapi semua orang diam-diam berdiri di pihak Qi Fei. Bupati Kota Xianyang mengangkat gelasnya dan berkata kepada Wang Heng, "Selamat, Tuan Muda Wang. Anda telah membuat pilihan yang tepat. Sekarang keluarga Wang Anda mungkin dapat kembali ke ibu kota dan menjadi keluarga terkemuka lagi." Karena Qi Fei telah menjadi kaisar, dia pasti tidak akan memperlakukan Menteri Wang yang paling dipercayainya dengan buruk. Tetapi Wang Heng tidak sebahagia yang dibayangkan sang prefek. Meskipun keluarga Wang akhirnya mencapai kesuksesan, ayahnya telah tiada selamanya. Wang Heng juga mengatakan hal ini kepada prefek. "Ayahku meninggal di medan perang." Setelah mendengar ini, bahkan sang prefek pun terdiam. Dia awalnya mengira bahwa keluarga Wang adalah pemenang sebenarnya kali ini. Namun, tanpa diduga, keluarga Wang harus membayar harga yang sangat mahal kali ini. Bahkan Tuan Wang, yang pernah mendominasi negara, tewas di medan perang. Ini sungguh menyedihkan. Sang prefek terdiam sejenak, lalu mengangkat gelasnya dan berbicara kepada Wang Heng. "Korban di medan perang tidak dapat dihindari. Jika Tuan Wang tahu bahwa keluarga Wang Anda akan memiliki masa depan yang cerah, dia akan senang untuk Anda." Wang Heng mengangguk ringan, mengambil gelas anggur dan minum bersama prefek. Prefek itu menatap hakim daerah di sebelahnya. Hakim daerah Kabupaten Taohua selalu menjadi sosok yang tidak dikenal. Meskipun hakim daerah selalu ingin dipromosikan, dia benar-benar tidak dapat mencapai prestasi apapun. Jadi meskipun dia selalu ingin meninggalkan kesan yang baik di hadapannya, dia tidak memiliki prestasi nyata. Selama bertahun-tahun dia hanya menjadi hakim daerah kecil dan belum pernah dipromosikan. Aku pikir dia akan seperti ini sepanjang hidupnya, tapi aku tidak menyangka dia akan menjadi begitu terkenal. Dia sebenarnya berdiri di belakang kaisar baru. Sekarang Qi Fei adalah kaisar, hakim Kabupaten Taohua pasti orang yang tepat untuk mengambil posisi itu. Akan menjadi eksistensi yang paling memukau di ibu kota. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki pahala mengikuti sang naga. Begitu Anda memiliki pahala mengikuti sang naga, maka Anda tidak akan memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda. Kata prefek kepada hakim daerah dengan penuh emosi. "Sebelumnya aku tidak menyangka kau punya keberanian seperti itu. Bahkan di usiamu sekarang, kau masih punya nyali untuk memberontak bersama Qi Fei. Kau dengan tegas memilih untuk berdiri di pihak Qi Fei. Aku sangat mengagumimu." Walaupun tampaknya sang hakim menang kali ini tanpa usaha apapun, tidak semua orang memiliki keberanian seperti yang dimilikinya. Jika Anda orang yang lebih penakut, Anda mungkin tidak setuju untuk berdiri di pihak Qi Fei. Atau mereka mungkin melarikan diri dan tidak tinggal di Kabupaten Taohua. Jadi jika Qi Fei berhasil setelahnya, tentu itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Jadi hakim daerah Taohua tampaknya sangat beruntung, tetapi semua ini adalah hasil pilihannya. Dia membuat pilihan yang sangat tepat. Hakim daerah Taohua menyadari bahwa dia selama ini bukanlah siapa-siapa di mata prefektur. Prefektur tidak mau melihat ke arahnya sama sekali, tapi sekarang dia berani menatap matanya dan memujinya karena telah membuat pilihan yang tepat. Dia juga sangat bahagia. Siapa sangka awalnya dia hanya takut mati, khawatir kalau tidak menuruti perintah Qi Fei akan membunuhnya juga. Karena itulah dia menuruti Qi Fei dengan enggan. Tanpa diduga,
Ini ternyata menjadi keputusan yang membuatnya bersyukur kepada langit dan bumi. Setelah mengucapkan selamat kepada mereka berdua, sang prefek tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Aku tidak pernah menyangka bahwa naga emas seperti itu akan muncul di bawah kota Xianyang milikku. Ia juga menjabat sebagai prefek kota Xianyang selama puluhan tahun, tetapi kota Xianyang selalu menjadi tempat orang-orang hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Rakyat adalah rakyat, tuan tanah adalah tuan tanah, dan pejabat adalah pejabat. Tidak seorang pun akan melewati batas ini. Jadi tidak seorang pun akan mengira bahwa itu adalah desa biasa di bawah Kabupaten Taohua. Tidak disangka akan muncul kaisar berikutnya seperti itu. Bab 109, Pangeran Ketiga. Ketika saya mengetahui mereka berdua akan pergi ke ibu kota bersama, sang prefek juga sangat ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus pergi bersama mereka. Sebenarnya, prefek juga ingin pergi di dalam hatinya. Saat itu, dia merasa masih ada sedikit kesalahpahaman antara dia dan Qi Fei. Jika Qi Fei ingin merekrut gadis-gadis cantik saat itu, maka putrinya pasti harus memasuki istana. Bagaimana jika Qi Fei mempunyai prasangka buruk terhadap putrinya karena dia? Bukankah putrinya yang menderita? Jadi sang prefek bertanya-tanya apakah dia harus pergi ke ibu kota bersama untuk menjelaskan masalah itu kepada Qi Fei. Hanya dengan cara inilah dia dapat merasa tenang membiarkan putri kesayangannya Mingqi memasuki istana untuk dipilih menjadi selir. Wang Heng mengerti apa yang dimaksud prefek, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Ming Zifu, apakah kamu juga ingin pergi ke ibu kota? Secara logika, Wang Heng tidak memiliki prestasi apapun saat ini dan tidak memenuhi syarat untuk memanggil prefek dengan nama keluarganya. Namun kini Wang Heng telah bangkit dan menjadi terkenal berkat jasa-jasanya sebagai pengikut kaisar, dan kaisar saat ini juga merupakan sahabat karib Wang Heng. Oleh karena itu, Wang Heng pasti akan mendapatkan kejayaan tertinggi setelah memasuki ibu kota kali ini. Jadi sekarang, ketika prefek mendengar Wang Heng memanggil namanya secara langsung, dia tidak bereaksi sama sekali, melainkan mengangguk dan berkata, "Kaisar baru telah naik tahta, dan kami para pejabat harus memberinya hadiah." Ketika kaisar melewati kota Xianyang, terjadi kesalahpahaman. Saya ingin pergi ke ibu kota untuk menjelaskannya kepada kaisar secara langsung. Hanya jika dia datang langsung ke sana, kita dapat membuktikan niatnya. Dan putrinya jelas selalu ingin bertemu Qi Fei. Sang prefek bertanya-tanya apakah dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa putrinya ke ibu kota. Dengan cara ini putrinya juga dapat bertemu Qi Fei. Jika prefektur juga ingin pergi, tentu saja boleh. Bagaimanapun, ibu kota belum memulihkan ketertiban. Sekarang adalah saat yang tepat bagi semua orang untuk pergi ke ibu kota dan menikmati pemandangan. Qi Fei pernah berada di istana sebelumnya, dan telah memenjarakan sejumlah besar pejabat istana. Jadi pasti ada banyak lowongan di istana saat ini. Di antara para menteri yang bekerja di luar, siapa yang tidak ingin pergi ke ibu kota? Ada pepatah yang mengatakan, begitu Anda mendekat, tidak peduli apapun posisi Anda akan otomatis turun 3 tingkat. Karena tidak terletak di kota kekaisaran, saluran untuk promosi juga sangat rendah. Sekarang mereka memiliki kesempatan besar, mereka hanya perlu mengambil inisiatif untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada Qi Fei. Kemudian Qi Fei kemungkinan besar akan mengatur posisi untuk mereka di ibu kota karena mereka telah menjabat sebagai pejabat selama bertahun-tahun. Setelah prefek berdiskusi dengan Wang Heng dan yang lainnya selama 1 malam, prefektur memutuskan untuk pergi ke ibu kota bersama mereka kali ini. Lagi pula, dia pernah bertemu Qi Fei sebelumnya, jadi perjalanan mendadaknya ke ibu kota bukanlah hal yang mengejutkan. Setelah prefek memberitahu Mingqi tentang masalah ini, dia mengatakan kepadanya bahwa kali ini ada kesempatan bagi Mingqi untuk pergi ke ibu kota bersamanya. Dengan cara ini, dia juga bisa bertemu Qi Fei. Mingqi sangat senang ketika mendengar ini. Meskipun dia tidak pernah mengakui bahwa dia sangat menyukai Qi Fei, setiap kali dia ingin mendengar berita tentang Qi Fei akhir-akhir ini. Mingqi sangat bersemangat. Dia telah jatuh cinta pada Qi Fei tanpa menyadarinya. Dia hanya khawatir Qi Fei akan melupakannya. Sekarang setelah dia akhirnya memiliki kesempatan, dia pasti tidak akan menyerah. Tetapi ada satu hal yang membuat Mingqi sedikit khawatir. Kaisar sebelumnya belum meninggal. Sekarang mengetahui bahwa Qi Fei telah menjadi kaisar baru, kaisar sebelumnya pasti tidak akan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, keberadaan kaisar sebelumnya masih merupakan bahaya tersembunyi. Mingqi mengungkapkan tebakannya.
Sang prefek terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Ini adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh kaisar mereka. Qi Fei memiliki senjata yang sangat kuat di tangannya. Bahkan jika kaisar memiliki lebih banyak orang dan tidak mau menyerah, dia pada akhirnya akan tidak berdaya. Ming Qi tahu bahwa Qi Fei memiliki bahan peledak dan tank yang dikatakan sangat kuat. Manusia tank yang ada di dalam dapat melancarkan serangan dahsyat ke dunia luar, tetapi orang-orang di luar tidak punya cara untuk menangkap manusia di dalam tank tersebut. Ini juga merupakan alasan mengapa Qi Fei dapat menjadi kaisar dengan begitu lancar. Jika tidak, sepanjang sejarah, siapapun yang ingin menjadi kaisar harus membuat rencana yang matang sebelum mereka berhasil. Tapi Qi Fei tidak membutuhkannya. Qi Fei secara langsung mengatakan dia akan memberontak dan dia melakukannya. Dia sangat kuat. Karena senjata sekuat itu memungkinkannya untuk mengabaikan berbagai rencana sepenuhnya. Selama dia mau, dia bisa meledakkan seluruh dunia dengan bahan peledak. Ming Qi mengangguk ketika mendengar ayahnya mengatakan ini. Apa yang dikatakan sang prefek memang benar, meski kehadiran kaisar sebelumnya masih memiliki pengaruh. Tapi Qi Fei memiliki senjata semacam itu, jadi dia pasti tidak perlu takut. Semua orang setuju. Ketiga pihak terus bergegas menuju ibu kota pada hari kedua, dan kaisar yang menjabat di ibu kota akhirnya memimpin pasukannya ke gerbang kota. Para penjaga di gerbang kota sangat ragu-ragu setelah melihat mantan kaisar kembali. Mereka tidak tahu apakah harus membuka pintu. Secara logika, sekarang setelah kaisar kembali, mereka harus segera membuka gerbang kota untuk menyambutnya. Tetapi sekarang Qi Fei telah menjadi kaisar baru dinasti Longteng mereka, pikir mereka. Jika gerbang kota dibuka untuk kaisar baru saat ini, Qi Fei akan mengetahuinya. Bagaimana jika Qi Fei marah dan menembaki mereka sampai mati? Jadi mereka ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk menolak membuka pintu. Setelah kaisar sebelumnya mendengarnya, dia sangat marah dan memarahi mereka. Kalian semua pengkhianat, aku sudah memberikan gaji kalian. Beraninya kalian menghentikanku sekarang. Kurasa kalian sudah bosan hidup. Semakin marah kaisar sebelumnya, semakin ia ingin membunuh orang, jadi sekarang ketika ia melihat para prajurit yang menjaga gerbang kota, ia berharap dapat membunuh mereka semua. Setelah mendengar apa yang dikatakan kaisar sebelumnya, para pengawal yang menjaga gerbang kota menjadi semakin bertekad untuk tidak membukakan pintu untuknya. Setidaknya Qi Fei terlihat normal dan tidak akan membunuh orang sesuka hatinya, tetapi kaisar sebelumnya berbeda. Banyak orang mati di tangannya. Dia selalu percaya bahwa jika dia bisa menjadi kaisar, dia akan menjadi orang paling berkuasa di dunia. Semua orang harus mematuhi perintahnya, dan siapapun yang membuatnya tidak bahagia pasti akan mati. Orang-orang ini sudah muak. Lagi pula, mereka sudah memiliki kaisar baru di istana, jadi mengapa mereka harus mengakui kaisar lama yang suka membunuh orang? Jadi para penjaga pun berbicara kepadanya dengan cara yang agak dingin. Pangeran ketiga, sebaiknya kau simpan napasmu. Kau bukan lagi kaisar dinasti Longteng. Dan jangan terlalu sombong. Jangan lupa bahwa anakmu masih di tangan kaisar. Mendengar hal ini, mantan kaisar menjadi semakin marah. Mereka memanggilnya apa? Dia sebenarnya disebut pangeran ketiga, yang merupakan gelar yang sangat memalukan. Bersambung dulu tuan.